Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya di sini Andi Susratun Nadiroh. Saya di sini sebagai presentator pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh globalisasi terhadap koperasi dan UMKM di Indonesia. Jadi, globalisasi memiliki pengaruh yang kompleks terhadap koperasi dan UMKM di Indonesia. Di satu sisi, globalisasi membuka peluang baru bagi koperasi dan UMKM untuk mengakses pasar global, teknologi, dan sumber daya lainnya. Namun, di sisi lain mereka juga menghadapi tantangan seperti persaingan yang lebih ketat, penetrasi produk luar, dan perubahan dalam kebijakan perdagangan internasional yang bisa merugikan pelaku usaha kecil dan menengah. Baiklah, langsung saja di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Perkembangan usaha koperasi dan UMKM merupakan indikator penting dalam mewujudkan pertumbuhan dan kemajuan ekonomi. Fokusnya adalah memenuhi kebutuhan anggota serta mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya krusial, termasuk partisipasi anggota, solidaritas modal, keterampilan manajerial, jaringan pasar, produk, infrastruktur, layanan, pendidikan, segmentasi pasar, harga, dan dukungan pemerintah. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap faktor-faktor ini, koperasi dan UMKM dapat terus meningkatkan kualitas dan kinerja mereka, serta menjalankan peran strategis dalam mencapai kemakmuran nasional. Baiklah, langsung saja di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Pada tahun 2015, Indonesia akan menghadapi tantangan dari ASEAN, China, Free Trade Agreement yang mengharuskan integrasi ekonomi dengan 10 negara ASEAN. Koperasi harus mempersiapkan beberapa strategi untuk bersaing secara global. Berikut ini terdapat beberapa strategi, yaitu strategi pertama adalah pertumbuhan yang cepat dengan peningkatan jumlah karyawan dan unit bisnis sambil mempertahankan portofolio produk dan jangkauan pasar. Strategi kedua adalah perubahan dalam portofolio produk, termasuk strategi pemasaran dan penjualan dengan penambahan produk melalui akuisisi. Selanjutnya yaitu strategi ketiga, melibatkan perubahan dalam jangkauan pasar dengan fokus pada produk yang sama untuk menembus pasar internasional dan menjangkau konsumen baru. Selanjutnya yaitu strategi keempat. Strategi keempat adalah repositioning untuk mengubah persepsi konsumen terhadap koperasi. Dan selanjutnya yaitu strategi kelima. Strategi kelima adalah diversifikasi dengan penambahan produk dan perluasan pasar yang terkait dengan bisnis inti atau non-inti. Yang terakhir yaitu strategi keenam. Strategi keenam adalah kemitraan, di mana kerjasama antar koperasi menciptakan keunggulan bersaing yang lebih besar. Dengan strategi ini diharapkan koperasi dapat bersaing secara efektif di pasar global yang semakin kompetitif. Sebagai presentator terakhir yang akan menjelaskan tentang peluang dan tantangan koperasi dalam era globalisasi. Usaha kecil dan koperasi yang biasanya dianggap tidak penting dan kurang dihargai sebenarnya mampu bertahan dalam menghadapi badai krisis. Misalnya, banyak peluang pasar yang tadinya tertutup kini terbuka. Misalnya, produsen obat herbal yang membentuk koperasi mempunyai peluang untuk memperluas jangkauan pasarnya. Karena harga obat yang tinggi dan sebagian besar masih harus diimpor. Jika globalisasi benar-benar terwujud dengan munculnya pasar bebas dan persaingan bebas, bukan berarti sejarah koperasi sudah berakhir, melainkan koperasi harus memanfaatkan dampak positif globalisasi. Selama koperasi dapat berkembang menjadi badan ekonomi yang berdaya saing dibandingkan badan ekonomi lainnya, maka koperasi dapat terus berperan terbuka dalam perekonomian nasional dan internasional. Globalisasi ekonomi
positif bagi koperasi antara lain, produksi global dapat ditingkatkan. Pandangan ini konsisten dengan teori keunggulan komparatif David Ricardo melalui spesialisasi dan perdagangan. Faktor-faktor produksi dunia dapat digunakan secara lebih efisien. Produk dunia meningkatkan dan masyarakat mendapatkan keuntungan dari spesialisasi dan perdagangan dalam bentuk peningkatan pendapatan, dan pada gilirannya penurunan pengeluaran dan tabungan dapat menyebabkan peningkatan. Meningkatnya kekayaan masyarakat suatu negara memungkinkan masyarakat di berbagai negara mengimpor barang yang banyak dari luar negeri. Hal ini memberikan konsumen pilihan produk yang lebih luas. Selain itu, konsumen menikmati produk yang lebih baik dengan harga yang lebih rendah, sehingga memperluas pasar produk dalam negeri. Terima kasih. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.